Berbuat baik kepada ibu bapak itu, ini faktor pendongkrak ternyata yang utama. Leverage yang pertama. Kalau misalnya gini, rumus yang dalam dunia bisnis itu W sama dengan V kali L, ya. Maka L-nya bisa L1, L2, L3. Nah, kalau leverage-nya L-nya itu banyak, L1 mungkin sampai 5 bahkan sampai 10, itu rezekinya beda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk tahsinul Quran, dan seperti biasa dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran atau menghayati ayat-ayat Allah dan mencoba kita untuk memahaminya. Namun seperti biasa, sebelum kita lebih jauh untuk memahami ayat-ayat ini, kita sama-sama ya, nanti saya baca dan tirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura.
Baik, ini ayat tentang bagaimana kita berbuat baik ya kepada kedua orang tua ya. Yang dalam hal ini ya, orang tua ini disebut dengan pendongkrak rezeki dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba tentang pendongkrak rezeki ya, atau dalam bahasa orang-orang bisnis atau para motivator itu disebut dengan leverage ya, atau pendongkrak. Mereka orang-orang motivator atau pebisnis atau orang-orang kaya itu punya rumus ya. Di dalam rumus itu ada yang namanya disebut dengan W sama dengan V kali L. Apa itu? W itu dari wealth atau kekayaan, V atau V itu value, kemudian L-nya leverage. Jadi kalau seseorang itu ingin meraih kekayaan, meraih kesuksesan atau meraih rezeki yang lebih daripada biasanya, ini rumusnya. Apa? Yaitu ada value, nilai dalam diri seseorang, kemudian harus ada leverage-nya. Value itu apa? Value itu kualitas diri, ya, kualitas diri, punya skill, punya kemampuan, ya. Leverage-nya nilai kalinya, nilai kalinya. Jangankan kita, ya, misalnya seorang Bill Gates tahu mungkin ya, penemu Microsoft. Bagaimana Microsoft itu? Apakah dia punya nilai atau value? Oh, luar biasa. Ya, di dalam Microsoft itu segala teknologi bermula istilahnya awalnya gitu. Tapi setingkat atau selevel Microsoft perlu leverage. Apa leverage-nya? Mungkin Toshiba, mungkin Lenovo, mungkin Sony, ya, mungkin Acer. Yang mana dengan merek-merek laptop atau merek-merek komputer inilah kemudian Microsoft itu lebih banyak dikenal di seluruh dunia. Itu namanya leverage atau faktor kali, faktor pendongkrak. Ya, dalam kehidupan kita mesti ada dan harus kita pahami pasti ada. Karena yang semakin banyak faktor kali, ya, faktor leverage tadi akan semakin mudah kesuksesan atau rezeki yang kita peroleh. Nah, leverage ini bisa sifatnya duniawi, bisa sifatnya ukhrawi atau akhirat. Ya. Kita mungkin teringat kisah seorang sahabat Nabi ya, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya wahai para sahabatku, yang kebetulan Umar itu paling depan istilahnya. Mintalah engkau doa kepada seorang tabi'in, ya, namanya Uwais bin Amir, ya, dari suku Korn, ya, Korn atau Korni ya, Uwais al-Korni gitu kan. Itu dari suku Korn, ya, dari Yaman. Dia pernah menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji dari dari Madinah ke Mekah, ya. Dan dia pernah punya penyakit kulit sekujur tubuhnya, kemudian dia minta berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doanya, disembuhkan penyakit itu. Tapi dia, Uwais ini, minta kepada Allah jangan disisakan, ya, sedikit saja di bawah pusarnya sebesar uang dirham, sebesar biji dirham itu. Dan itu dikabulkan. Dan karena berbaktinya Uwais al-Qarni ini kepada seorang ibunya, maka dia salah satu pemimpin sahabat di surga. Bayangkan, ya, orangnya belum pernah ketemu dengan Rasulullah, tetapi menjadi salah satu pemimpin di surga. Engkau mintalah doa kepadanya. Nah, Rasulullah sudah wafat kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dan ada rombongan dari Yaman, dan dengar-dengar ada namanya Uwais bin Amir. Akhirnya apa? Ya sudah, dia tanya, siapa di antara kalian yang namanya Uwais bin Amir? Saya, ya Amirul Mukminin. Apakah engkau pernah menggendong ibu kamu, ibu engkau dari
Madinah ke Mekah? Ya benar. Apakah engkau pernah punya penyakit kulit sekujur tubuhnya dan ketika disembuhkan oleh Allah engkau meminta supaya ditinggalin di dekat pusarnya sebesar dirham sebagai pengingat bahwasanya pernah punya penyakit kulit? Ya betul. Apa kata Umar? Wahai Uwais Al-Qarni, doakan saya supaya saya diampuni oleh Allah. Ini menandakan ketawaduan dan kerendahan hati seorang Umar bin Khattab. Dan disinilah perlu ya, orang itu perlu merendah gitu. Sebagai apa? Bisa jadi ketika dia merendah, itu faktor leverage-nya itu ada. Rendah hati itu leverage. Tapi malam ini paling tidak ada 4 ya. 4 hal yang akan kita gali tentang faktor leverage atau pendongkrak dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah yang tadi kita baca ayatnya. Apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, disuruh kita itu sama Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ihsana. Ihsan ini ya, anta budallaha ka'annaka yarak fa ilam takun taraka fa innallaha yaraka. Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Itu ihsan. Derajat ihsan itu kalau dalam bahasa etos kerja disebut dengan profesionalisme. Profesional. Ya, itu kalau bahasa sekarang itu. Kalau bahasa agamanya ya ihsan. Ya ikhlas. Dan sudah karena Allah semata. Nah, berbuat baik kepada ibu bapak itu ini faktor pendongkrak ternyata yang utama. Leverage yang pertama. Kalau misalnya gini, rumus yang dalam dunia bisnis itu W sama dengan V kali L, ya. Maka L-nya bisa L1, L2, L3. Nah, kalau leverage-nya L-nya itu banyak, L1 mungkin sampai 5 bahkan sampai 10, itu rezekinya beda itu. Ya. Berbuat baik kepada orang tua, ya, atau kita bagaimana minta keridhaan orang tua. Ini luar biasa. Ada kisah barangkali yang menarik ya. Ini kisah nyata sebenarnya. Ya, kisah nyata. Ada seorang anak yang mau menikah. Menikah minta izin kan sama orang tua itu, Pak, saya mau nikah dengan orang sono gitu. Bapaknya tahu tuh orang yang dia maksud adalah orang-orang yang secara tradisi gitu kurang baik gitu. Ya, kurang baik sehingga apa? Bapaknya melarang. Bapaknya melarang. Jangan sono gitu. Tapi karena udah terlanjur cinta atau suka gitu ya, itu bapaknya melarang, bapaknya nggak mengizinkan, nggak peduli. Akhirnya apa? Nikah, tetap nikah. Nah setelah nikah, bapaknya nggak mau ini. Kalau anaknya itu lebaran tuh nggak mau nemuin. Masya Allah segitunya. Iya karena saking marahnya tuh. Dibilangin untuk kebaikan kamu nggak nurut. Ya. Setahun, 2 tahun itu nggak mau, pokoknya Masya Allah dah. Tapi tahun ketiga mungkin luluh bapaknya, ya ini anak saya juga, udahlah. Nah, akhirnya ya sudah dia dimaafkan, ya sama istrinya yang itu dimaafkan juga. Tetapi hukum Allah, hukum alam yang sudah tertera itu bahwasanya ketika kemarahan orang tua itu ada murkanya Allah dan keridhaan Allah, tergantung keridhaan orang tua itu benar. Jadi orang tuanya sudah katakanlah sudah ridho setelah itu. Tetapi kan pernah marah. Dan ketika orang tuanya sudah meninggal, maka musibah itu pun mulai terjadi. Dimulai daripada katakanlah istrinya dibawa lari orang. Dan setuju aja istrinya itu. Di situ, ya mungkin suaminya mikir, iya ini mungkin gara-gara bapak ngelarang tuh gara-gara ini, takut ada apa-apa. Orang tua tuh benar ternyata. Ya sudah terlanjur.
Tapi karena orang istri ini nggak benar juga, dibawa lari orang, kecelakaan. Ya, suami yang barunya tuh ya luka-luka berat, nah dianya kakinya patah dua-duanya, sehingga sampai hari ini pun lumpuh. Saya ingin mengatakan, bisa jadi ketika orang tua marah dan kemudian tidak ridho, ya, apalagi itu waktunya yang lama ya, itu maka hukuman Allah itu disimpan, suatu saat akan dikeluarkan. Hati-hati, jangan sampai kemudian ada marah orang tua kepada kita, sehingga kemarahan itu bisa menjadi kayak bom waktu, suatu saat nanti akan kita peroleh. Naudzubillah. Ya, ini nggak boleh terjadi. Maka faktor leverage ini penting, yaitu ridhonya orang tua. Kisah lain yang barangkali ini antitesis daripada kisah yang pertama. Ada seorang wanita yang dia itu sudah berumur, ya. Kemudian dicarikan jodohnya sama bapaknya. Dah, kamu nikah dengan si ini aja ya, karena bapak melihat yang lain-lain tuh nggak pada benar. Ini insya Allah orangnya baik, agamanya juga baik. Tetapi mungkin secara fisik itu kurang tampan ya. Sebenarnya hati wanita ini, ya anak gadis ini kayak sebenarnya kurang kepada fisiknya gitu, kayaknya kurang. Kemudian kok ya secara ini enggak lah. Anak ini cantik. Tapi ya sudah, kalau bapak ridho, ibu senang dengan orang itu, saya terima. Kata anak gadis tadi. Ya. Dan ya udah, karena Allah gitu. Masya Allah itu. Karena dia tuh ridhonya orang tua tuh, kemudian Allah turunkan ridho. Tadinya nggak ada perasaan apa-apa, Allah tumbuhkan rasa cinta itu. Bahkan dia sangat mencintai suaminya. Karena suaminya baik luar biasa, tanggung jawab luar biasa, keilmuan juga bagus lah semuanya. Dan akhirnya hidup bahagia. Bandingkan dengan kisah yang tadi. Ini makanya penting banget yang namanya orang tua itu sebagai leverage kita dalam kehidupan. Itu yang pertama.